Hai, kembali lagi. Buat kalian-kalian yang belum nonton video selanjutnya, video sebelumnya, mending nonton dulu supaya nyambung dengan cerita yang sekarang yang mau kalian tonton ini gitu. Kita kembali ke sekolah, sekarang ke SMA atau sekolah menengah atas. Nah, sekolah menengah atas ini aku senang karena di sini ngakak duluan nih ceritanya. Belum cerita tapi ngakak duluan. Adalah hal-hal yang berkesan gitu di saat aku SMA. Oh iya, aku mau cerita dulu nih. Awal mula aku kenapa bisa SMA. Jadi ceritanya aku tuh dulu pengen sekolah SMK dengan jurusan akuntansi. Nih aku cerita nih guys, aku cerita. Oh iya. Aku ingat jadinya. Waktu aku lulus SMP, aku pengen kan sekolah di akuntansi. Aku inilah di situ daftarlah di SMK Negeri 1 Gorontalo deh kalau nggak salah. Siapa nih? Nah, jadi aku itu SMK berapa ya? SMK 1 SMK berapa ya? Pokoknya SMK yang di deket terminal tuh. Lupa SMK apa itu namanya. Pokoknya SMK situ aku daftar di situ kan. Terus daftar ambil jurusan akuntansi. Nah, ternyata singkatnya aku nggak lulus guys di situ. Sedangkan udah mepet penutupan semua sekolah. Jadi kalau seandainya aku nggak gerak cepat untuk cari sekolah lain, cari sekolah pengganti, aku nggak bisa lanjut sekolah lagi kayak gitu. Maksudnya lanjut sekolah SMA atau SMK. Akhirnya papi aku bilang ya udah nggak apa-apa SMA aja gitu. Ya udah singkatnya ke SMA lah. Untungnya SMA ada kenalan kan, kalau nggak salah Pak Weli Repi kenal sama papi aku kalau nggak salah ya. Nanya masih bisa nggak, masih ada kuota nggak di situ untuk anak deh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah inget gitu. Nah akhirnya ada gitu. Singkatnya aku udah masuk dok, kita udah pramos tuh. Di pramos itu kayak ospek gitu loh, kayak udah ospek, praospek pertama. Jadi ada mos sama pramos. Kalau pramos itu udah maksudnya masih pralah, masih sebelum mos gitu atau ospek gitu. Nah aku udah ikutin pramos nih di situ di SMA. Ternyata baru sehari ikut aku dapat informasi dari SMK yang sebelumnya aku daftar. Ternyata dia tuh ngikutin apa sih, ada tahap 1, tahap 2. Jadi misalkan tahap 1 dia nggak lulus, nah nanti di ini lagi, di apa sih namanya, dipilih lagi gitu tahap 2-nya siapa yang lulus. Jadi kayak ada tahapan gitu. Aku nggak tahu, keluargaku juga nggak tahu, mami papiku juga nggak tahu gitu. Kaget dong di telepon, oh iya anak bapak, anak ibu masuk nih di tahap 2 lulus gitu. Bingung dong lah, si anak gue si Angel udah ikut pramos lagi. Akhirnya kasih tahu ke aku. Ya udahlah, aku pikir kan lah udahlah gitu, memang mungkin di SMA ini yang Tuhan sediakan untuk aku kayak gitu kan. Jadi aku ikutin aja gitu, Nah sampai akhirnya aku kita ambil ke kelas 2 itu kelas jurusan nih ya, kelas jurusan aku ambilnya IPA. Gak tahu kenapa, mungkin memang waktu itu juga aku lagi senang sama IPA deh kayaknya. Tapi IPA ya, bukan matematika. Cuma ya kebetulan aja setiap pelajaran memang tetap ada matematika gitu. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya aku masuk ke IPA. Kelas 3 juga kan tetap IPA tuh. Nah oke. Udah singkatnya dari situ kayak aku kayak oh ya udah mungkin ada maksud Tuhan kali gitu. Aku hanya masuk di
SMA bukan di SMK gitu. Ya udah nggak apa-apa. Selama SMA aku ngerasain kembali merasakan penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup aku. Aku bisa jadi apa ya, aku ya jujur aja, aku bukan anak yang pintar, aku bukan anak yang juara satu terus, enggak. Aku bukan orang yang, pokoknya intinya aku bukan orang yang pintar lah. Aku nggak merasakan, memang aku bukan orang yang pintar gitu. Cuman aku pintarnya membangun hubungan dengan orang. Membangun hubungan dengan orang itu maksudnya apa ya, kayak humble gitu, kayak bisa dengan siapa aja, ayo gini kayak gitu. Nah itu yang aku yang menjadi plus lah di aku kayak gitu. 1, 2 kelas 1, kelas 2 ya oke aja gitu. Aku hanya menjadi murid yang biasa, hanya menjadi murid yang ya udah menjadi murid teladan aja, tapi kayak nggak ada yang bisa ikut, misalkan ikut apalah, ikut inilah, ikut kompetensi apa, kompetensi ya, kompetisi apa gitu. Aku nggak, seingat aku nggak ikut deh, nggak banyak, bukan nggak banyak ikut, emang nggak ikut deh. Nah aku hanya pas di kelas 3 SMA aku terjun jadi pengurus pelayanan siswa atau PELSIS gitu. Jadi PELSIS itu adalah pelayanan siswa di bidang keagamaan gitu. Jadi dan aku bersyukur juga, maksudnya kayak ya udah bisa terjun di situ gitu loh, ketemu teman-teman gitu, ketemu senior PELSIS kayak gitu. Aku senang gitu loh. Nah di situ terus kita bisa buat Natal, kita bisa buat kegiatan gitu, seneng aja. Nah cuman ada cerita di kelas 3 SMA, lupa ya, iya kelas 3 SMA. Jadi ada cerita kelas 3 SMA, aku tuh juga punya temen gengs guys. Nah ini tuh baru betul-betul yang kayak yaudah ini geng kita gitu. Ini geng kita, sebenarnya banyak cerita sih di SMA itu. Aku ingat dengan teman-teman aku. Jadi nama geng kita adalah Asoka. Hai teman-teman Asoka. Siapa itu? Oh nggak ada. Hai teman-teman Asoka. Jadi Asoka ini aku nggak tahu itu teman-teman dari mana, bukan teman-teman dari mana, no. Maksudnya aku nggak tahu itu ide nama dari siapa, kayaknya dari Abdul deh gitu. Nah aku senang gitu, di dalam Asoka itu terdiri dari kebanyakan cowok, kalau nggak salah 9 cowok, ceweknya 4 apa 5 ya, 4 apa 5, aku salah satunya gitu. Nah ini dia fotonya, aku tampilin. Nah ini nih, jadi ada yang namanya Abdul, biasanya aku sih manggilnya Kopi. Kenapa Kopi? Bukan Kopi, maksudnya Ko. Aku biasanya panggilnya Ko gitu. Kenapa Ko? Karena ya tadi aku sebut tadi, kan dia sebenarnya itu panjangan dari kopi, kulitnya itu hitam gitu. Tapi ya aku bersyukur gitu, maksudnya di kembali lagi di tim ini, di geng ini, di grup ini, itu grup yang memang ceplos-ceplos orangnya. Jadi kayak bodoh amat, lu mau bilang apa bodoh gitu. Oh ya, jadi kayak ya udah, kita udah terbiasa untuk apa adanya gitu, bukan ada apanya tapi apa adanya. Inilah grup kita gitu loh. Nah jadi menerima kekurangan, menerima kelebihan kita, itulah grup ini. Aku senang banget gitu memiliki mereka, bahkan sampai sekarang kita masih ada hubungannya gitu. Nah jadi pertama tadi itu anggotanya tuh Abdul Latif Hatla, aku biasanya panggil Ko atau Kopi panjangannya. Terus kedua Fahmi atau Otong, biasa ke panggilannya Mami Gode.
biasanya mami gode atau ya otong gitu loh. Mami gode, kenapa? Karena memang dia badannya gendut gitu loh. Jadi kita ada sebutannya karena sesuai dengan kekurangannya kita gitu. Ya lucunya itu sih, uniknya itu kita punya sebutan nama dengan keunikan kita masing-masing gitu loh. Nah terus tunggu, Abdul Latif Hatla, terus Abdul Latif Hatla, Fahmi Suaiba, Ahmad Fahmi Suaiba, terus Gito Glazuardi, Gito itu Glazuardi Talamati, Gitu ini karateka. Terus Gito siapa lagi ya? Gito Andan, Stefandi Meliangan, itu panggilnya Toke deh kalau nggak salah. Iya Toke deh kalau nggak salah. Karena apa ya dulu ya? Lupa, pokoknya panggilannya Toke. Terus terus apa ya? Siapa lagi ya? Oh Randy siapa namanya? Randy Mono Arfa. Iya, Randy Mono Arfa. Itu siapa ya panggilannya? Lupa deh. Aku agak lupa. Oh, terus ada lagi Idu atau Ridwan Katili. Biasa kita panggil Biber. Kenapa Biber? Karena bibirnya tebel. Biber. Terus siapa lagi ya? Tuh mending aku ngintip nama grupnya ya. Aku lupa soalnya. Kita masih ada grup, guys. Nih, tuh. Oh ini. Ini siapa? Ini udah ini. Oh ini Fadel Muhammad. Fadel itu panggilnya Opa. Kenapa Opa? Karena di saat masih muda itu dia udah rambut putih, guys. Jadi kita panggilnya Opa, dia banyak rambut putih. Nah terus Ridwan udah. Ardi Talamati. Iya. Ardi Talamati. Ardi salah. Ardi Dumako panggilannya Blok atau jomblo, karena dia itu para lelaki itu punya cewek, nah dia doang yang selalu single gitu, jadi panggilannya Blok. Nah terus ini Uwi namanya apa sih? Uwi, pokoknya panggilannya si Uwi. Cairul Isa, dia sekarang dokter. Ampun Pak Dokter. Cairul Isa, dia orang pinter di grup kita, guys. Yang cowok. Terus udah sih itu. Nah kalau yang cewek ada Astin, kedua ada Amna, terus ketiga ada Yani. Itu Yani yang paling dekat sama aku, guys. Hello Yani Septian, itu teman aku. Maksudnya semua kita berteman gitu, cuma yang paling dekat tuh aku sama Yani gitu kalau yang cewek. Terus ada ada Ashiria. Nah itu dia cewek paling pinter di grup itu. Jadi kalau cowok yang paling pinter siapa? Yang paling pinter si Uwi. Kalau yang cewek Ria yang paling pinter, kayak gitu. Jadi itu kita punya keunikan masing-masing gitu. Makanya kita kan punya ada nama-nama sendiri gitu. Kalau aku tuh biasa dipanggil pesek. Karena kenapa? Lihat. Aku pesek, di antara mereka tuh aku pesek gitu. Aku pesek sendiri. Tapi it's okay. Aku terima kok gitu. Jadi ya aku senang gitu punya mereka, bahkan sampai sekarang. Bahkan aku senangnya selama aku sekolah itu, jadi rumah aku tuh dulu tuh jauh, ibarat tuh kayak kayak Jakarta Utara ke Jakarta Utara ke Jakarta Barat deh kalau nggak salah, kayaknya segitu deh. Nah teman-temanku ini yang cowok-cowok ini, mereka mereka tuh
senang hati mau nganterin aku pulang gitu. Jadi biasanya kita suka kerja kelompok. Nah tapi karena udah kemalaman, nah mereka yang ya udah Angel sini yuk kita anterin gitu loh, kita anterin. Padahal kadang tuh aku dari dulu memang udah mandiri, aku udah bawa kendaraan sendiri gitu. Cuman kan memang daerah ke tempat rumah aku tuh agak rawan, memang kayak masih agak hutan-hutan gitu loh, masih agak ke dalam, jadi kayak agak jauh dari perkotaan bisa dibilang gitu. Cuma kalau untuk jaraknya seperti tadi aku bilang utara ke barat deh kalau nggak salah kayak gitu. Nah terus aku senengnya juga kita itu adalah temen yang solid, padahal di dalam ini adalah kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita beda sifat, kita beda karakter, kita beda IQ, kita beda semuanya tuh, kita banyak perbedaan. Tapi ya aku seneng dengan grup ini adalah menerima kekurangan gitu, menerima perbedaan itu, karena buat kita perbedaan itu yang akan menyatukan kita sampai sekarang gitu. Aku seneng banget punya mereka gitu. Bahkan aku berdoa semoga sampai nikah, sampai nenek kakek kita tetap bersama ya teman-teman. Jadi aku seneng banget punya mereka. Dan aku senengnya juga jadi mereka tuh kita suka maksudnya orang tuaku, kenapa aku tuh pulang malam selalu nggak diomelin, karena aku kenalin dulu ke orang tuaku teman-temanku siapa aja sih, aku ajaklah ke rumah gitu. Kan kadang orang tua tuh suka marah tuh sama anak-anak cewek. Jadi nih aku kasih tips buat teman-teman di luar sana yang masih sekolah, yang mungkin orang tua tuh suka marah gitu, kamu pulang malam karena kenapa sih, ini di luar tuh ada ini. Orang tua tuh cuma butuh satu, kepercayaan. Jadi kalau seandainya orang tua udah percaya ke kalian, pegang kepercayaan itu, pegang teguh kepercayaan itu. Karena kalau seandainya kalian udah nggak dipercaya, sorry guys, nggak ada kata apa-apa lagi gitu untuk pembelaan diri, nggak ada, karena kamu udah nggak dipercaya gitu loh. Nah jadi aku bersyukurnya aku berinisiatif untuk mengenalkan teman-temanku ke orang tua aku gitu. Jadi kalau lagi kerja kelompok, tiba-tiba aku kayak ya udah kerja kelompok kali ini di rumahku ya gitu, di rumahku ya pas kerja kelompok di sini, karena kita memang banyak laki-laki. Awal-awal memang mami aku yang agak sensitif gitu, kenapa kok banyak cowok ya gini. Terus aku kenalin, di situ aku kenalin, oh iya jadi ini tuh ini mereka tuh ini, jadi tetap terima gitu. Akhirnya dengan perlahan tuh kayak terima. Malah yang ada kalau setiap nggak ada setiap nggak ada pertemuan gitu ditanya, kalian nggak ngumpul lagi? Nah karena biasanya kalau kita kumpul, kita tuh suka masak mie bareng, makan bareng dengan kesederhanaan itu loh. Nggak perlu pizza, nggak perlu ini, nggak perlu itu gitu loh. Karena memang di sana belum ada pizza guys. dulu tapi sekarang udah ada kok, udah ada Pizza Hut. Udah ada yang telepon. Oke, udah mati. Hahaha. Nah terus apa lagi ya, aku senangnya itulah aku kasih tips nih buat teman-teman di luar sana, buat adik-adikku di luar sana. Orang tua tuh cuma butuh satu kok, kepercayaan kalian. Kalau kalian bisa memegang kepercayaan dari orang tua, kedepannya juga akan maksudnya kedepannya itu orang tua akan percaya gitu. Walaupun kalian mau pulang malam, oh iya toh teman-temanmu juga bertanggung jawab kok, mereka anterin ke rumah gitu loh. Jadi kayak itu yang orang tua mau tuh itu. Jadi aku senang di saat-saat itu aku punya banyak teman, aku punya banyak relasi, aku senang. Terima kasih masa-masa SMA aku yang luar biasa. Oh ya, aku mau salut juga buat guru agama aku, Pak Petrus. Terima kasih banyak. Dia tuh guru baik, guru paling baik sekali. Terus dia cuma senyum, apapun itu kayak oh iya senyum, oh iya. Padahal anak-anaknya itu salah, malah suka kalau biasa tuh inget banget kalau jadi kita tuh biasanya kelas agama tuh pas pulang sekolah. Jadi kalau udah bel bunyi teng gitu,
tuh anak-anak yang pada nggak mau ikut agama tuh, kelas agama, pasti tuh apa, nyempil kemana gitu, lewat jalan mana kayak gitu. Nah dia tuh kayak udah nunggu di depan, terus kayak hai, sini 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 sini, tapi dengan senyum gitu. Itu lucu sih, keren sih. Terus ya baiklah dia tuh, itu guru terbaik di SMA aku gitu. Oke, jadi itu cerita aku di masa SMA. Oke, nanti kita lanjut ke masa kuliah. Seperti apa? Tunggu, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik like-nya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye.